action let's go 수업 건물을 찾으러 Halo semua, jadi perkenalkan nama saya Satu Syariah Berutu NIM 0314221010 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia semester 5. Jadi pada hari ini video yang akan kita lihat itu adalah pertumbuhan dan perkembangan dialek. Nah, sebelum kita memasuki materinya, kita harus tahu dulu nih, apa itu dialek? Adalah variasi bahasa yang digunakan untuk suatu kelompok penutur dan memiliki ciri-ciri relatif yang sama. Dialek juga dapat diartikan sebagai logat bahasa, perlambangan, dan pengkhususan dari bahasa Indo. Ilmu yang membahas atau mempelajari dan menelaah tentang dialek disebut dialektologi. Jadi, apa sih itu dialektologi? Dialektologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari variasi bahasa berdasarkan wilayah geografisnya yang telah mengalami perjalanan panjang dan menarik. Awalnya, kajian dialek seringkali dikaitkan dengan ilmu bahasa, perbandingan dan filologi, terutama untuk bahasa-bahasa dari Indo-Eropa. Namun, pada abad ke-19, dialektologi mulai berkembang sebagai bidang studi yang mandiri dengan metode dan fokus penelitian yang lebih spesifik. Jadi, pertumbuhan dialek itu merujuk pada perubahan dan perkembangan yang terjadi pada suatu dialek dari waktu ke waktu. Pertumbuhan dialek adalah proses perkembangan dan perubahan suatu variasi bahasa yang terjadi dalam sebuah komunitas atau wilayah tertentu seiring waktu. Dialek berkembang karena berbagai faktor. Kontak bahasa antara bahasa yang berbeda dapat menyebabkan perubahan dalam bahasa dan melahirkan dialek baru. Pertumbuhan dialek juga mempengaruhi oleh kontak bahasa berbagai bahasa atau dialek lain. Yang kedua itu ada perubahan fonologi. Perubahan dalam sistem bunyi bahasa dapat menyebabkan perbedaan dialek. Misalnya perbedaan pengucapan kata makan. Namun sebagian daerah mengungkapkan kata makan itu adalah mangan. Jadi ada perubahan fonologi dalamnya. Dan itu ada perubahan morfologi, yaitu perubahan dalam struktur kata dan bentuk kata dapat menyebabkan perbedaan dialek. Misalnya penggunaan kata ganti kamu. Sebagian daerah itu mengungkapkan kamu itu adalah awal. Nah, yang keempat itu ada perubahan sintaksis. Perubahan dalam aturan tata bahasa dapat menyebabkan perbedaan dialek. Misalnya perbedaan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia di berbagai daerah itu pasti berbeda. Nah, yang kelima itu ada perubahan semantik. Perubahan dalam makna kata dapat menyebabkan perbedaan dialek. Misalnya kata kaki yang memiliki makna kata ya kaki dan tungkai di beberapa daerah. Itu ada faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor geografis. Pemisahan geografis dapat menyebabkan perbedaan dialek. Jarak geografis yang jauh antara kelompok masyarakat dengan dapat menyebabkan perbedaan dalam bahasa yang digunakan. Yang kedua itu faktor sosial. Perbedaan situasi sosial, pekerjaan, atau kelompok usia dapat memunculkan dialek yang berbeda. Misalnya dialek yang digunakan oleh kalangan muda cenderung berbeda dengan dialek yang digunakan oleh orang tua. Yang ketiga itu ada faktor politik, yaitu perubahan politik seperti penaklukan dan migrasi dapat menyebabkan perubahan dialek. Misalnya dialek bahasa Melayu di Malaysia dan Singapura memiliki perbedaan yang signifikan karena perbedaan politik. Nah, yang keempat itu ada faktor budaya. Nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan cara pandang yang berbeda dapat tercermin dalam dialek. Dialek sering membawa ciri khas budaya dari suatu kelompok masyarakat. Nah, yang kelima yaitu faktor historis. Peristiwa sejarah seperti migrasi, penjajahan, atau kontak dengan bahasa lain dapat memengaruhi pertumbuhan dialek. Pengaruh bahasa asing seringkali meninggalkan jejak dalam kosakata
dan kata bahasa Indonesia atau dialek lokal. Dialek. Perkembangan dialek pada dasarnya adalah perubahan yang terjadi pada suatu dialek dari waktu ke waktu. Perkembangan dialek merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Perkembangan dialek juga dapat terjadi karena migrasi penduduk, di mana para migran membawa bahasa mereka ke tempat baru dan berinteraksi dengan bahasa lokal. Yang mempengaruhi perkembangan dialek. Yang pertama, fase awal dan hubungan dengan filologi. Dialektologi sebagai bagian dari filologi. Dialektologi awalnya berkembang sebagai bagian dari filologi, ilmu yang mempelajari bahasa-bahasa dan teks-teks klasik. Kajian dialek digunakan untuk memahami sejarah bahasa dan hubungan antara bahasa yang berbeda. Dan yang kedua, perkembangan abad ke-19 dan 20. Penelitian Kempker dan Galliard, yaitu penelitian pada abad ke-19, menandai titik balik penting. Mereka mengembangkan metode survei dan pemetaan yang lebih sistematis untuk mengumpulkan data dialek dan pemetaan distribusi geografis variasi bahasa, yaitu perkembangan di Eropa modern. Munculnya geolinguistik sebagai aspek bidang studi yang menggabungkan antara aspek geografis dan sosial dalam mempelajari variasi bahasa. Ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan distribusi dialek. Teknologi digital memainkan peran penting dalam dialektologi modern. Sekianlah materi pada hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.